Nah, setelah munculnya kobaran api, situasi malah jadi makin chaos ya. Para penumpang tuh jadi makin takut ya. Takut kebakaran, takut ditikam juga sama si Joker, hingga ada tuh beberapa penumpang yang menyelamatkan diri lewat kaca jendela kereta. Dari suara.com dijelaskan ya, kalau siswa dari kedua sekolah tersebut sudah melengkapi diri mereka dengan berbagai jenis senjata tajam. Hingga pecahlah tawuran antar kedua sekolah itu di jalan tersebut. Saling tempur untuk menang, hingga salah satu siswa dari SMK Sasmita Jaya ini yang bernama Ahmad Fauzan mengalami luka tusuk di bagian pipi kirinya. Kembali lagi bersama gue Fajar Aditya. Kali ini di segmen Darah Itu Merah, Jenderal. Dimana setiap Sabtunya gue tuh bakal ngebahas mengenai tragedi-tragedi, sejarah, dan juga the untold story yang pernah terjadi. Nah, pada kali ini gue tuh pengen ngebahas mengenai tragedi-tragedi yang mengerikan, yang lagi viral, yang baru terjadi. Dimana salah satunya tuh ada Halloween berdarah di Jepang. Ini tuh menghebohkan jagat dunia maya banget karena ada seorang pria yang berpakaian Joker. Tahu-tahu dia tuh nusuk orang-orang yang ada di sampingnya di kereta, dan bahkan dia tuh juga mau ngeledakin gerbong keretanya. Tuh, kalian lihat ya, serem banget ya kalau sampai kejadian ini terjadi sama kalian. Lagi anteng-anteng di kereta, tahu-tahu ngalamin hal kayak gini. Sama nih, ada satu lagi kejadian yang lagi viral ya, tentang tragedi tawuran antar sekolah yang menewaskan satu orang siswa. Jadi gimana cerita lengkapnya? Langsung aja kita mulai. Berikut adalah ceritanya. Kita mulai nih pembahasan yang pertama. Jadi kejadian ini tuh bener-bener membuat gempar jagat dunia maya yang dilakukan oleh seorang pria berumur 24 tahun yang menggunakan pakaian Joker. Bernama Kyota Hattori. Ulahnya itu bener-bener seperti psikopat Joker di film Batman. Awalnya suasana di kereta Tokyo malam itu kayak biasa aja, normal-normal. Di dalam kereta, para penumpang ada yang duduk, ada yang berdiri, dengerin musik, pacaran, dan lain-lain lah. Hari itu juga bertepatan dengan hari Halloween, jadi ya biasa kalau ada orang pakai kostum yang serem-serem. Makanya, ketika di salah satu gerbong kereta, ada seorang pria nih yang menggunakan pakaian ala-ala Joker gitu, dengan jas ungu, kemeja hijau, dasi, dan juga benda seperti pedang. Semuanya itu biasa-biasa aja. Nggak ada tuh yang naruh curiga sama si Joker ini. Tapi ternyata semuanya salah. Pas lagi tenang-tenangnya nih, sekitar jam 8 malam ya, si Joker ini malah menikam penumpang yang duduk di sebelah kanannya. Dimana penumpang itu seorang pria yang berusia 70 tahun. Ditikamlah tuh bagian dada dari pria tersebut.
Gue nggak tahu ya kalau di Jepang itu nama pedangnya apa, tapi yang jelas pedangnya itu nggak panjang, nggak juga kecil kayak pisau, ukurannya sedang lah, segini. Nggak, segini. Untungnya si Joker ini gagal buat ngebunuh pria tua itu. Orang-orang di kereta pun mulai teriak histeris dan situasi menjadi chaos. Setelahnya, Joker ini juga melakukan hal yang sama pada 16 orang lainnya. Bahkan, korbannya masih ada juga yang remaja. Setelah melakukan aksi penikaman tersebut, si Joker ini menyebarkan cairan, yang mana kemungkinan cairan inilah yang dipakai sama dia buat ngebakar gerbong kereta. Ini gila banget sih, motifnya juga nggak jelas ya, dia tuh nusuk-nusuk orang yang mungkin nggak punya masalah juga sama dia. Dan kata salah satu saksi, si Joker ini melakukan aksinya itu tanpa menunjukkan emosi apapun. Nah, setelah munculnya kobaran api, situasi malah jadi makin chaos ya. Para penumpang tuh jadi makin takut ya. Takut kebakaran, takut ditikam juga sama si Joker, hingga ada tuh beberapa penumpang yang menyelamatkan diri lewat kaca jendela kereta. Untungnya pada saat itu, kereta tuh berhenti darurat ya di stasiun Kokuryo yang masih di daerah Tokyo juga. Nah, setelah selesai melakukan aksinya, bukannya dia lari itu. Dia malah duduk santai tuh di gerbong kereta sambil nyalain rokok. Seakan-akan tuh nggak terjadi apa-apa ya sama dia. Padahal juga pedangnya tuh masih ada di tangan kirinya. Kayaknya dia lupa tuh habis nusuk-nusukin orang. Sampai-sampai akhirnya polisi tuh masuk ke dalam gerbong kereta dan menangkap si Joker ini. Dalam proses penangkapan juga, si Joker ini nggak melakukan perlawanan sama sekali. Nah, ini nih bagian paling anehnya menurut gua ya. Jadi, motivasi Joker itu melakukan hal ini ya setelah ditanya sama polisi adalah karena dia ingin mendapatkan hukuman mati ya karena telah membunuh seseorang. Jadi nih dia tuh pengen dihukum mati, terus dia bunuhlah tuh orang. Nah, setelahnya tercapai tuh tujuannya. Ini cita-citanya aneh bener nih orang. Hattori juga mengaku ya kalau dirinya itu udah gagal di dunia kerja dan dia juga punya masalah tuh sama teman-temannya. Sampai akhirnya mungkin dia mikir kali ya, udahlah mending gue mati aja kali. Nah, terus kenapa pakaian Joker ini dipilih sama Hattori? Karena ternyata Hattori ini menyukai sosok Joker ya di film Batman. Dimana emang di film Batman ini kan Joker itu kerap melakukan tindakan kriminal di ruang publik. Ini namanya Hattori. Kenapa dia nggak jadi ninja Hattori aja? Yang emang jauh lebih baik dari Joker. Tapi ya serem banget ya kalau misalnya kita tuh mengalami kejadian kayak gini. Lagi di kereta, anteng-anteng, tahu-tahu ditikam dan juga gerbong keretanya dibakar. Ya, jadi ini adalah tragedi yang kedua nih, di mana di Tangerang Selatan itu ada dua sekolah ya yang dibilang jauh sebenarnya mereka itu letaknya nggak jauh-jauh amat dan dibilang deket juga nggak deket-deket amat. Intinya masih satu wilayah gitulah. Nama sekolahnya itu adalah SMK Bipuri atau yang dikenal dengan STM Bizer. Nah, yang satu lagi itu SMK Sasmita Jaya. Gue juga nggak tahu kenapa ya, apa yang menyebabkan kedua sekolah ini jadi saling bentrok. Sampai akhirnya sekitar jam 4 sore, para pelajar dari kedua sekolah ini ketemu di sebuah jalan Puspitek Raya, Tangerang Selatan. Dari suara.com dijelaskan ya, kalau siswa dari kedua sekolah tersebut sudah melengkapi diri mereka dengan berbagai jenis senjata tajam, kayak celurit, golok, parang, kayu balok, dan juga jenis senjata lainnya. Hingga pecahlah tawuran antar kedua sekolah itu di jalan tersebut. Saling tempur untuk menang, hingga salah satu siswa dari SMK Sasmita Jaya ini yang bernama Ahmad Fauzan mengalami luka tusuk di bagian pipi kirinya. Dan yang lebih mengerikannya lagi adalah muka dari Ahmad Fauzan ini tertancap pedang yang panjang. Nah, setelah kejadian tersebut ya, ternyata nih ada seorang ojek online yang emang lagi lewat jalan tersebut. Dia lihat tuh si Ahmad Fauzan yang
kondisinya itu lagi parah banget ya, ada pedang panjang nancep ke mukanya. Dan tanpa mikir apa-apa, seorang ojol tersebut pun mengantarkan Ahmad Fauzan pergi ke rumah sakit. Ojol ini bernama Angga. Dia segera tuh nganter Fauzan sama temennya naik motor bertiga ke rumah sakit Hermina Serpong. Dan selama perjalanan, Angga itu tegang banget. Ya iyalah, karena kan kondisi luka dari korban ini sangat parah. Ditambah lagi, pedang yang tertancap itu juga sempat menempel di bahu Angga. Jadi Angga ini takut ya kalau ada guncangan, penumpangnya itu malah semakin kesakitan. Gue nggak bisa bayangin sih apa yang dirasain sama Angga pada saat itu ya, karena kan mereka tuh bonceng tiga, udah gitu ngebawa korban yang memang pedangnya itu masih tertancap di mukanya. Dan selama perjalanan ke rumah sakit juga, Fauzan ini sama sekali nggak bicara, dan jelas darahnya itu terus menetes dari mukanya hingga membasahi seragam putih abu-abunya. Dan setelah sampai di RS, Angga itu ditahan sama pihak rumah sakit buat jadi penanggung jawab. Sampai orang tua dari Ahmad Fauzan ini datang, baru deh Angga tuh bisa dilepasin ya, karena udah ada penanggung jawabnya. Ini bener-bener baik banget sih hati dari Angga ojek online ini. Dan setelah menjalani pengecekan medis di RS Hermina, Fauzan pun dibawa ke RSCM buat menjalani operasi pengangkatan senjata tajam yang masih nancap di bagian wajahnya. Dan selama di RSCM, Fauzan telah menjalani operasi sebanyak 3 kali, di mana diketahui senjata tajamnya itu menembus tulang bagian tengkorak belakangnya. Tapi takdir berkata lain, setelah beberapa hari dirawat di RSCM, Fauzan pun harus menghembuskan nafas terakhirnya. Dan ternyata pelakunya itu sendiri masih punya kayak hubungan darah gitulah sama si korban. Jadi mereka itu masih keluarga tapi saudara jauh gitulah. Dan mereka itu ternyata tinggalnya nggak berjauhan ya, hanya sekitar 1,5 kilo. Masih satu RW juga. Awalnya pelaku ini tuh ngumpet di daerah Tasikmalaya, terus dia pindah ya ke Sukabumi. Tapi dia pun akhirnya menyerahkan dirinya sendiri ke polisi. Entah dia menyesal atau mungkin dihantui rasa bersalah dari apa yang dia lakukan. Nah, setelah kejadian itu, sebagian besar siswa dari SMK Bipuri ini malah nggak mau masuk sekolah. Karena katanya mereka itu mendapat ancaman dari luar, di mana lawannya ini katanya tuh nggak terima dan pengen balas dendam ya, mengancam anak-anak dari siswa SMK Bipuri ini. Dan hal ini juga dibenarkan sama Kapolres dari Tangerang Selatan, AKBP Ferdi Irawan. Nah, untuk menindaklanjuti makanya diadakanlah kayak pertemuan di antara keduanya. Dibahas tuh gimana supaya peristiwa ini nggak terulang lagi, karena kan emang udah makan korban jiwa ya. Hingga mereka juga mikir ya gimana caranya kedua sekolah ini bisa kondusif lagi. Makanya dari pihak sekolah, kepolisian, sama Satpol PP tuh mulai aktif kayak berjaga-jaga, terus mungkin melakukan razia, sama dilakukan penjagaan tuh ketika siswa-siswa ini lagi ngumpul. Takutnya nanti ada tawuran lagi. Di mata teman-temannya, Fauzan ini adalah seorang kakak kelas yang baik ya. Walaupun dia pendiam, tapi tuh dia suka merangkul adik kelasnya. Jadi dia tuh kayak nggak memandang adik kelas itu sebagai juniornya, melainkan teman dekatnya. Nah, ternyata sebelum meninggal, Fauzan ini sempat nitip pesan ya ke salah satu adik kelasnya. Katanya, jangan ngikutin deh sifat buruk gua, nanti lu susah tobat. Dan juga masa depan lu tuh bisa suram. Di sini gue masih nggak jelas ya apa tuh sifat buruk dari Fauzan, tapi gue mikirin adalah mungkin maksudnya itu jangan tawuran ya, seperti apa yang dia lakukan sebelum berangkat tawuran di hari itu. Nah, nggak lama dia kasih pesan ke adik kelasnya, Fauzan pun pergi tuh berangkat ikut tawuran di hari tersebut. Kini Fauzan telah tiada, semoga amal ibadahnya dapat diterima di sisinya.
Itu dia guys, tragedi-tragedi yang emang lagi viral belakangan ini. Ada Joker di Jepang dan juga ada tawuran berdarah SMK Bizer dan juga SMK Sasmita Jaya. Dimana kalau menurut gua, kita hindari kali ya tawuran-tawuran kayak gitu kan, menurut gua nggak ada gunanya juga gitu loh. Kalaupun misalnya lu menang tawuran tuh lu dapet apaan coba? Dapet uang? Enggak. Dapet piala? Enggak. Dapet cewek? Juga enggak. Dan bahkan nih kalau misalnya kalian ditangkap polisi, ketika lulus sekolah nyari kerjanya juga susah. Dan kalau emang kalian tuh ada masalah ya, lebih baik selesaikan aja secara jantan gitu loh, di ring tinju misalnya. 1 lawan 1 gitu kan, nanti ketahuan siapa yang menang gitu loh. Enggak, tadi gue bercanda. Lebih baik tuh kalian nyalurin aja ya bakat kalian. Misalnya kalau emang jadi pengen petinju ya ikut ekskul tinju. Terus juga jadi main basket, main bola, main musik. Nah kalau kalian jago kan bisa dapet uang. Bahkan kalian juga bisa dapet wanita. Atau misalnya kalian itu bercita-cita di medan perang, ya udah daftar jadi TNI, Tentara Nasional Indonesia. Biar jelas tuh perangnya lawan musuh-musuh dari Indonesia. Gue rasa cukup demikian ya episode pembahasan Darah Itu Merah Jenderal. Semoga kalian itu mengambil pelajaran dari kisah pada kali ini. Gue Fajar Aditya, RJ5 undur diri. Ciao.